Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran geografi yang senantiasa menyampaikan konten-konten pembelajaran geografi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pada video kali ini akan disampaikan topik tentang perkembangan kota dan sistem keruangannya yang merupakan materi dari geografi kelas 12 IPS. Baiklah, kita akan mulai video ini dan silahkan disimak dan dipelajari. Perkembangan kota menurut beberapa ahli memiliki beberapa tahapan, salah satunya seorang ahli yang bernama Lewis Mumford. Lewis Mumford membagi tahapan perkembangan kota menjadi 6, yaitu 1. Eopolis, 2. Polis, 3. Metropolis, 4. Megalopolis, 5. Tiranopolis, dan yang keenam nekropolis. Apa artinya setiap tahapan yang dikemukakan oleh Lewis Mumford? Mari kita bahas satu persatu tahapan tersebut. Yang pertama adalah tahap Eopolis. Tahap Eopolis merupakan tahap awal pembentukan kota, di mana sistem perekonomian yang cukup dominan adalah agraris atau pertanian. Di dalam tahapan Eopolis ini, aktivitas ekonomi pasar masih terbatas pada komunitas masyarakat desa. Yang kedua, tahap polis. Karakteristik tahap polis yaitu terjadi penggabungan desa, kemudian muncul kegiatan industri kecil, dan mulai terbentuknya komunitas pada inti yang akhirnya menjadi inti kota. Dan yang keempat, mulai terbentuknya stratifikasi sosial antara inti kota dengan sekitarnya. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki keberuntungan ataupun keberhasilan secara ekonomi, mereka akan tinggal di dalam inti kota. Maju ke tahap ketiga yaitu tahap metropolis. Ciri tahap metropolis yang pertama adalah struktur ruang kota lebih besar. Yang kedua, kota sudah memiliki pengaruh bagi sekitarnya. Dan yang ketiga, perekonomian telah mengarah ke industri. Jadi dibandingkan dengan dua tahapan sebelumnya, masih ada unsur agraris, bahkan pada tahap pertama agraris masih dominan. Pada tahap yang ketiga ini, yang menjadi prioritas perekonomiannya adalah industri. Kemudian ciri yang keempat, spesialisasi perdagangan dititik beratkan pada produk regional. Artinya, apa yang menjadi keunggulan dari kota tersebut akhirnya menjadi komunitas perdagangan yang khusus atau prioritas. Selanjutnya tahap yang keempat, yaitu tahap megalopolis. Pada tahap megalopolis, cirinya sudah semakin kompleks, di mana yang pertama banyak keragaman budaya. Artinya apa? Bahwa pada tahapan ini kota sudah menjadi tujuan dari migrasi warga penduduk sekitar kota yang ingin mengadu keberuntungan di kota tahapan keempat ini. Yang kedua, ya terjadi migrasi warga dari semua wilayah, khususnya dari daerah belakang kota, yaitu desa-desa sekitar. Yang ketiga, terjadi ekspansi industri. Artinya apa? Bahwa kegiatan industri sudah semakin berkembang, bahkan mulai memunculkan aktivitas-aktivitas industri sekunder yang kemudian semakin kompleks kegiatannya. Yang keempat, ciri yang keempat, pertumbuhan kota sudah di luar kendali. Artinya apa? Bahwa penduduk kota yang semakin padat dan berkembang, mereka sudah menempati kota secara kontinu dan terus mereka sesuai keinginannya. Artinya bahwa warga kota itu yang terutama adalah bisa bekerja dan mereka tinggal sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Dan disinilah menjadi tanda bahwa tahap yang keempat ini merupakan awal dari kemunduran kota. Tahap yang kelima menurut Lewis Mumford yaitu tahap tiranopolis. Tahap tiranopolis dicirikan oleh lingkungan kota yang mulai memburuk. Terjadi remigrasi kota, dan yang ketiga, kegiatan komersial mengalami kemerosotan. Contoh bahwa lingkungan kota mulai memburuk seperti yang tergambar pada
video ini, yaitu kemacetan yang begitu luar biasa itu menjadi pertanda bahwa lingkungan kota mulai memburuk secara fisik. Udara semakin kotor, secara sosial juga emosi masyarakat mulai tidak terkendali dalam kondisi seperti ini, dan juga secara pemandangan keadaan tersebut sudah kurang enak dipandang gitu. Dan tentunya kemacetan-kemacetan seperti ini pasti akan berdampak pada kegiatan ekonomi atau komersial. Pasti muncul kemunduran atau kemerosotan yang signifikan. Nah, ada remigrasi artinya kebisingan dan kepadatan kota mendorong warga kota yang khususnya yang sudah berhasil, mereka berkeinginan untuk mencari lokasi tinggal yang baru di daerah dekat desa yang kita sebut dengan istilah remigrasi atau perpindahan kembali. Tahap yang terakhir dinamakan tahap nekropolis. Tahap ini cirinya adalah kota makin memburuk, peradaban mulai menurun, dan terjadi perang atau konflik, kelaparan, penyakit, atau bisa saja menjadi terdampak oleh adanya bencana. Dan ciri yang terakhir, kota menuju kehancuran. Nah, supaya lebih jelas dari tahapan nekropolis ini, mari kita simak video yang memberikan gambaran bahwa sebuah kota bisa mengalami kehancuran akibat suatu peristiwa, yaitu peperangan atau konflik. Perang memang akan selalu memberikan dampak, tak hanya tentang kematian terhadap banyak manusia, tapi juga soal hancurnya peradaban. Sudah cukup banyak bukti akan kegilaan perang. Lihat saja Suriah contohnya. Sebelum terjadi perang, negara ini begitu indah, seperti oase mewah di antara gunung tandus. Kini setelah konflik berlalu, negara ini berubah menjadi sangat mengerikan. Tak ada bangunan bagus dan menyenangkan dilihat mata. Yang ada sekarang adalah tumpukan batu bata rompang yang jadi pengingat kekejian perang. Suriah dulu begitu anggun dan mewah. Kini setiap orang pun tak tahan tinggal di dalamnya dan ingin pergi sejauh mungkin dari neraka dunia itu. Perang akan selalu seperti ini, dan agar tahu bagaimana ngerinya, berikut ini adalah foto Suriah sebelum dan sesudah yang pasti bakal bikin kita terenyuh dan miris. Indahnya sudut kota Suriah ini berubah drastis mengerikan setelah perang. Lihatlah gedung yang indah ini pun juga sudah jadi rongsokan saja, hancur berkeping-keping dan tidak terurus. Pusat kota ini dahulu didamba-dambakan oleh banyak orang dan sangat ramai dan indah. Kini pusat kota ini hancur. Salah satu landmark penawan ini pun akhirnya jadi bangunan yang sangat mengerikan. Gedung ini dahulu pernah menjadi kebanggaan warga-warga Suriah, dan kini gedung ini hancur dan hanya menyisakan kenangan-kenangan saja. Lorong ini pun sudah terlihat seperti di film-film horor saja. Bangunan tua ini sebelumnya begitu indah. Lihatlah sekarang bangunan ini seperti apa. Perbandingan bangunan berikut ini sebelum dan sesudah perang sangat-sangat begitu drastis berubah. Mungkin bangunan indah ini takkan pernah bisa dibangun lagi. Gedung yang menjadi tempat tinggal penduduk Suriah pun menjadi korban perang yang sangat mengerikan ini. Lihatlah begitu indah di gedung tua, mal pun menjadi turut korban kebiadaban perang. Salah satu sudut indah di kota Suriah yang kini sudah berubah jadi sudut kota yang mengerikan dan menyeramkan.
pasar indah ini pun juga menjadi korban kegilaan. Ya, seperti itu tadi video yang bisa kita simak sebagai contoh sebuah kota yang pada tahapan atau sampai pada tahapan nekropolis atau kehancuran. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu penataan ruang kota. Bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi atau undang-undang yang bernomor 26 tahun 2007, yaitu bahwa ruang kota dibagi dalam 5 kawasan. Kawasan apa saja itu adalah kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Kita akan bahas satu persatu setiap kawasan. Mari kita terus lanjutkan. Kawasan yang pertama adalah kawasan perkotaan kecil. Pemerintah mengelompokkan bahwa kota yang paling awal disebut sebagai kawasan perkotaan kecil. Apa ciri-cirinya? Yaitu kota tersebut memiliki jumlah penduduk antara 50.000 sampai kurang dari 100.000 jiwa. Kemudian ciri yang kedua, dominasi ekonominya yaitu perdagangan antar desa atau dalam satu kecamatan, yang biasanya prioritas komoditasnya adalah hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Ciri yang ketiga adalah prasarana dan sarana kotanya minimal ada kantor kecamatan dan pasar harian. Yang dimaksud pasar harian artinya pasar yang hanya melayani warga sekitarnya antara pagi hari sampai siang hari. Dan itu biasanya pada hari-hari tertentu, maka namanya pasar harian. Yang nomor 2, yaitu kawasan perkotaan sedang. Ciri kawasan perkotaan sedang yaitu jumlah penduduk antara 100.000 sampai kurang dari 500.000 jiwa. Dominasi ekonominya yaitu bidang jasa perdagangan. Ada 2 ya, jasa dan perdagangan dalam satu kabupaten, bisa juga antar kabupaten. Kemudian yang ketiga, prasarana dan sarana kota yang mendukung apa? Ada kantor kabupaten, kemudian fasilitas transportasi lokalnya ada yang melayani mobilitas warga, serta cabang perbankan dan beberapa pertokoan. Ya, ini adalah contoh kantor kabupaten yang menandai bahwa kawasan tersebut merupakan perkotaan sedang. Yang ketiga, kawasan perkotaan besar. Kawasan perkotaan besar jumlah penduduknya sudah lebih dari 500.000 jiwa. Dominasi perekonomiannya pada bidang jasa, perdagangan, dan industri pada satu provinsi atau sudah antar provinsi. Prasarana dan sarana kotanya apa? Yaitu adanya kantor kabupaten atau wali kota, terminal atau pelabuhan, kemudian sudah ada cabang perbankan, serta kawasan pertokoan. Jadi perkembangan dari kawasan perkotaan sedang. Muncul kawasan perkotaan besar, contohnya di sini adalah ibu kota provinsi misalnya. Yang keempat, namanya kawasan metropolitan. Jumlah penduduk pada kawasan ini minimal 1 juta jiwa. Dominasi perekonomiannya meliputi jasa, perdagangan, dan industri yang jangkauannya sudah antar provinsi bahkan tingkat nasional. Prasarana dan sarana kota yang mendukung yaitu kantor provinsi, transportasinya regional, bank, dan pusat-pusat perbelanjaan. Contoh kotanya adalah Surabaya, Semarang, kemudian juga Jakarta pasti, kemudian Bandung, kota-kota metropolitan di Indonesia. Beberapa kota itu membentuk satu kesatuan. Artinya dua kota kabupaten atau kota madya itu menyatu. Contohnya seperti Bekasi dan Jakarta, Jakarta dan Tangerang itu sudah menyatu, maka dinamakan sebagai metropolitan. Yang kelima namanya kawasan megapolitan. Jumlah penduduknya minimal 10 juta jiwa. Dominasi ekonominya masih sama yaitu jasa, perdagangan, dan industri, tetapi lingkupnya sudah regional atau antar negara. Prasarana dan sarananya yaitu ada kantor provinsi atau bahkan ibu kota negara, transportasinya juga antar negara, jadi sudah ada bandara untuk melayani
penerbangan antar negara. Ada bank internasional karena pasti di kota ini mulai muncul orang-orang yang berasal dari negara-negara tertentu, dan juga pasti ada pusat perbelanjaan, dan hampir sama juga dengan kawasan metropolitan, yaitu beberapa kota itu membentuk satu kesatuan. Ya, pada kawasan metropolitan contohnya adalah Jakarta. Di sini dicontohkan sudah ada kantor kedutaan dari negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia, bisa Australia, Singapura, Filipina, dan sebagainya. Nah, itu menandai bahwa kota tersebut sudah memberikan layanan secara internasional ataupun menjadi pusat kunjungan bagi seluruh warga secara regional antar negara. Demikian tadi penjelasan tentang perkembangan kota dan sistem keuangannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya para siswa SMA kelas 12. Selamat belajar dan mengembangkan materi pembelajaran di video ini. Dan sekian video pembelajaran dari saya. Selamat belajar, terima kasih.